Selamat datang di Kisah Kehidupan. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tetapi juga perjalanan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh inspirasi. Setiap individu memiliki kisah yang unik, dan melalui setiap langkah, kita belajar untuk lebih memahami arti hidup. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, agar kita tetap dapat menyebarkan kisah kehidupan yang inspiratif sebagai pembelajaran hidup. Pada suatu pagi yang tampak biasa, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi di salah satu sudut kota Mojokerto, Jawa Timur. Di jalanan yang ramai, seorang ibu tua pemulung terlihat sedang membawa karung berisi sampah dan barang-barang bekas. Ibu tua itu, yang terlihat lelah dan tak terurus, berjalan dengan langkah terseok-seok. Kesehariannya memang begitulah, mencari barang bekas di sekitar kota untuk mencari sesuap nasi. Namun, hari itu menjadi sangat berbeda. Di salah satu warung kopi yang terletak di tepi jalan, seorang anggota Dewan Kota Mojokerto yang tidak diketahui identitasnya saat itu duduk santai sambil menikmati secangkir kopi panas. Dia sedang bersama beberapa rekannya, sesama anggota dewan. Kebetulan, mereka sedang membicarakan tentang berbagai hal, termasuk soal pengelolaan sampah kota dan kesulitan ekonomi masyarakat kelas bawah. Percakapan mereka begitu santai, namun situasi berubah seketika saat pandangan anggota dewan itu tertuju pada ibu tua yang sedang berjalan membawa karung sampah. Tanpa alasan yang jelas, anggota dewan itu tiba-tiba berdiri dan mengambil ember yang ada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, dia kemudian menyiramkan air dari ember itu kepada ibu tua pemulung yang sedang berjalan. Ibu tua tersebut terkejut dan kaget, sementara para saksi yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Air yang disiramkan bukanlah air biasa. Itu adalah air kotor dari sisa pembersihan tempat itu yang seolah menjadi simbol penghinaan bagi seorang pemulung. Kejadian ini langsung mencuri perhatian orang-orang yang berada di sekitar lokasi. Beberapa di antaranya mulai merekam dengan ponsel mereka. Dan dalam waktu singkat, video itu menjadi viral di media sosial. Reaksi publik sangat beragam. Sebagian besar mengecam tindakan anggota dewan tersebut, sementara sebagian kecil berusaha mencari pembenaran bagi perilaku tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa video itu mengundang amarah dan kecaman dari banyak pihak. Reaksi masyarakat dan penyebaran video viral. Setelah video kejadian itu mulai beredar di media sosial, respons publik datang dari berbagai kalangan. Para pengguna media sosial merasa sangat terguncang dengan perlakuan yang diterima oleh ibu tua tersebut. Banyak yang menyuarakan protes melalui komentar-komentar pedas dan keras terhadap tindakan anggota dewan yang dinilai tidak beretika dan tidak berperi kemanusiaan. #Dadash Mojokerto viral dan tindakan tidak beradab menjadi tren di Twitter dan platform lainnya. Di sisi lain, banyak yang menyatakan simpatinya terhadap ibu tua tersebut. Mereka merasa prihatin dengan kondisi ekonomi yang membuatnya harus melakukan pekerjaan sebagai pemulung, meskipun banyak orang yang memandang rendah profesinya tersebut. Banyak netizen yang mengungkapkan rasa kesedihan dan marah melihat seseorang yang seharusnya dihormati karena posisinya sebagai anggota dewan justru memperlakukan sesama manusia dengan cara yang sangat tidak pantas. Para aktivis sosial turut angkat bicara. Mereka mengecam keras tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum yang paling rentan dalam masyarakat. Sebagian besar dari mereka berfokus pada pemiskinan yang terjadi di sekitar kota dan bagaimana seharusnya para pejabat publik lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan juga ikut turun tangan untuk memberikan dukungan kepada ibu tua yang menjadi korban perlakuan tidak manusiawi itu. Banyak yang mendesak agar anggota dewan yang terlibat dalam insiden itu segera dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Seiring berjalannya waktu, ibu tua pemulung itu akhirnya ditemukan oleh seorang wartawan yang merasa prihatin dan ingin membantu.
Dalam wawancaranya, ibu tersebut mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sangat memukul hatinya, tetapi dia juga merasa tidak mampu berbuat banyak untuk melawan perlakuan yang diterimanya. Ia mengaku sudah biasa dipandang rendah oleh banyak orang, tetapi perlakuan yang diberikan oleh anggota dewan tersebut benar-benar di luar batas. Kejadian viral ini akhirnya sampai ke telinga pihak berwenang. Beberapa hari setelah kejadian, pihak kepolisian setempat memutuskan untuk menyelidiki insiden tersebut lebih lanjut. Mereka mulai menggali keterangan dari para saksi yang ada di tempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan terhadap video yang sudah beredar luas di media sosial. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga mengajukan laporan resmi ke kepolisian dan mendesak agar kasus ini diproses secara hukum. Mereka menyatakan bahwa tindakan anggota dewan tersebut bukan hanya bentuk penghinaan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak mencerminkan etika sebagai seorang pejabat publik. Dalam laporan tersebut, mereka juga menuntut agar tindakan tegas diberikan kepada pelaku agar menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Sementara itu, anggota dewan yang terlibat dalam insiden itu yang diketahui berinisial AB segera mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka. Dalam pernyataannya, AB mengaku khilaf dan tidak bermaksud untuk menyakiti atau merendahkan pemulung tersebut. Ia mengatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan bentuk kekesalan pribadi terhadap sampah yang bertebaran di sekitar jalan tempat ia berada. Namun, permintaan maaf ini justru menuai lebih banyak kecaman dari publik yang menilai permintaan maaf itu tidak tulus dan terlalu mengada-ada. Selain itu, beberapa pihak juga meminta agar anggota dewan tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dikenakan sanksi berat atas perbuatannya. Mereka berargumen bahwa seorang pejabat publik harus memberi contoh yang baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Setelah kejadian viral tersebut, situasi di Mojokerto menjadi semakin panas. Tidak hanya reaksi dari masyarakat, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang timbul setelah insiden tersebut. Banyak warga yang mulai mempertanyakan kualitas pemimpin mereka dan apakah mereka layak untuk memegang posisi penting di pemerintahan daerah. Secara sosial, banyak warga yang mulai meragukan integritas pejabat publik, khususnya anggota dewan. Beberapa masyarakat mulai mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap sistem politik di Mojokerto yang mereka anggap lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu ketimbang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di sisi ekonomi, beberapa pedagang dan usaha kecil mulai merasakan dampaknya. Kejadian ini membuat sejumlah investor dan pihak swasta yang sebelumnya berencana untuk berinvestasi di Mojokerto mulai mengurungkan niat mereka. Mereka khawatir bahwa citra buruk yang ditimbulkan oleh insiden ini akan mengurangi daya tarik Mojokerto sebagai daerah investasi yang potensial. Oleh karena itu, banyak yang mulai menyarankan agar pemerintah daerah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia di kalangan pejabat publik. Masyarakat juga semakin menggugah kesadaran akan pentingnya kesejahteraan sosial dan pengakuan terhadap profesi yang dianggap rendah. Banyak yang mulai bergerak untuk memperjuangkan hak-hak pekerja informal, seperti pemulung yang selama ini sering dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Kejadian yang menghebohkan ini akhirnya membuka sebuah dialog sosial yang lebih besar mengenai kesenjangan sosial dan perilaku pejabat publik. Setelah penyelidikan selesai, anggota dewan yang terlibat dalam insiden tersebut diharuskan mengikuti sesi konseling dan pendidikan mengenai etika publik. Pihak yang berwenang juga memberikan sanksi administratif berupa teguran keras dan penurunan pangkat. Namun, banyak yang merasa bahwa sanksi tersebut tidak cukup adil, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakannya. Sementara itu, ibu pemulung yang menjadi korban insiden tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa organisasi non-profit mulai memberikan bantuan berupa sembako dan perawatan kesehatan untuknya. Tidak hanya itu, ibu tersebut juga diberikan bantuan hukum
untuk menuntut ganti rugi atas perlakuan yang tidak manusiawi yang diterimanya. Kedepan, masyarakat Mojokerto berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat publik. Mereka berharap agar para pejabat lebih menghargai hak-hak rakyat dan menjaga kehormatan serta martabat sesama manusia, terlepas dari status sosial mereka. Kejadian ini, meskipun menyakitkan, akhirnya membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan dalam cara pandang terhadap kesetaraan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Mojokerto.